Jumpa lagi di Adibo TV. Ya, TV Sony yang satu ini sangat menarik karena dia mendukung aktivitas gaming kita. Benar sekali, ini adalah Smart TV untuk gaming. Ya, ini adalah Bravia XR X90L yang baru dirilis Sony di tahun 2023. Yang satu ini lengkap dengan fitur game menu. Tentunya fitur gaming cuma jadi sebagian kecil ya dari deretan fitur unggulan yang diusung oleh lini TV yang satu ini. Masih ada berbagai fitur lain pendukung kualitas gambar dan suara yang tersedia di TV yang satu ini. Nah, kami berkesempatan untuk mencoba varian yang ukuran layarnya adalah 65 inci dari lini X90L ini. Jadi langsung aja, mari kita coba Smart TV yang katanya untuk gaming ini. Sony Bravia XR X90L. Ini tentu saja adalah penerus dari lini X90K yang hadir tahun lalu. Kita sebelumnya udah nyobain TV 65X90K. Memang bukan untuk full review ya, tapi lebih ke arah pembahasan TV layar besar dan untuk mencoba variabel refresh rate atau VRR di TV masa kini. Belum nonton dua video itu? Nah, mungkin kalian kelewat karena belum subscribe. Makanya di-subscribe biar nggak kelewatan detail-detail video seperti itu ya. Oke, sekarang kalau udah subscribe, kita balik lagi ke pembahasan TV Bravia XR terbaru ini. Tentunya kenikmatan menggunakan TV layar besar dan VRR itu akan bisa dirasakan di TV yang satu ini, si 65X90L ini. Ya, karena ini adalah penerus yang tahun lalu. Mari kita langsung lihat paket penjualannya. Nah, kalau isinya tentunya ada unit TV Sony XR 65X90L. Lalu ada 2 set two-way stand. Kemudian ada kabel power, ada Bluetooth remote control lengkap dengan baterainya, ada paket dokumen, dan TV ini juga disertai dengan 10 kredit untuk Bravia Core untuk nonton film yang tersedia di aplikasi ini. Kredit ini berlaku untuk 24 bulan atau 2 tahun. Untuk desain, Sony masih menggunakan desain one slate dengan bezel tipis di sisi kiri, atas, dan kanan layar yang disebut sebagai seamless edge. Tebal bezel ini hanya 7,8 mm saja. Desain ini disebut akan membuat kita fokus ke tampilan di layar, bukan ke apa yang ada di sekeliling layar. Untuk bezel bawah layar tentunya lebih tebal ya. Di area tengah bezel ini ada beberapa sensor, ada lampu indikator, serta ada 2 built-in mic. Kemudian di dasar area tersebut ada switch on-off untuk built-in mic serta tombol power. Secara umum desainnya mirip dengan Bravia XR 65A80K yang kami coba mendekati akhir tahun lalu. Untuk dimensi, TV ini memiliki ukuran 1445 x 831 x 57 mm. Jadi tebalnya hanya 57 mili atau 5,7 cm saja. Terbilang tipis untuk TV sebesar ini. Beralih ke stand, aluminium slim wedge stand ini merupakan two-way stand, yang berarti stand ini bisa dipasang dalam 2 posisi. Kita bisa membuat stand ini hanya sedikit sekali mengangkat TV sekitar 3 cm saja, atau kita bisa juga memasangnya di posisi yang memungkinkan soundbar masuk ke bawah TV. Stand ini dibuat dari aluminium dengan diamond shape cross section yang kokoh. Jadi bisa menopang TV besar dengan sangat baik. Beralih ke sisi belakang, di area tengah ada 4 lubang mounting sesuai dengan standar VESA yang 300 x 300 mm. Lalu di area kiri bawah sisi belakang ada area tempat konektor AC input dari TV ini. Bagaimana dengan konektor I/O? Semuanya ada di samping, di kiri kalau kita melihat TV dari arah depan. Nah, TV ini memiliki spesifikasi layarnya 65 inci tentunya sesuai dengan namanya, resolusinya 4K UHD 3840 x 2160 pixel. Backlightnya dia pakai direct full array LED ya, dengan local dimming tentunya. Refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz. Untuk HDR dia sudah punya HDR10, HLG, dan ada Dolby Vision juga. Video prosesornya ini varian terbaru Cognitive Processor XR dengan fitur XR Clear Image, XR Contrast Booster, XR Triluminous Pro, dan masih banyak lagi. Untuk audio dia punya 2 10 watt full range speaker dan 2 5 watt tweeter. Fitur-fiturnya dia punya Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, Acoustic Auto Calibration, Acoustic Center Sync, Acoustic Multi Audio, dan lain-lain. Segudang di sini. Nah, untuk smart feature, OS-nya pakai Google TV berbasis Android 10. Storage 32 GB, tapi tentu saja kita tidak bisa manfaatkan penuh 32 GB ini ya, karena sebagian udah terpakai untuk OS, aplikasi-aplikasi penting, dan beberapa hal lainnya. Ada Google Assistant dan ada Chromecast built-in tentunya. Dan dia sudah support Apple AirPlay dan HomeKit juga. Untuk konektivitas dia pakai Wi-Fi dual band, ada Bluetooth versi 4.2 dan ada Ethernet port juga.
Untuk TV digital tentunya sudah support DVB-T2 ya. Jadi untuk siaran TV lokal itu nggak ada masalah ya, nggak perlu nambah-nambah STB. Terlihat ya di sini ada banyak channel TV yang bisa kami dapatkan, semuanya lokal dan semua hanya pakai antena biasa saja. Lalu untuk konektor atau I/O, semua konektornya menghadap ke arah samping ya. Ada 2 USB, ada digital audio out, ada headphone jack atau analog audio out 3,5 mm, ada composite AV in 3,5 mm atau S-center speaker in. Ada 2 HDMI 2.0 mendukung input sampai dengan 4K 60. Ada 2 HDMI 2.1 mendukung input sampai dengan 4K 120. Selain itu, untuk mendukung fitur seperti VRR, kita harus menggunakan port yang HDMI 2.1 ini ya. Port HDMI ketiga juga bisa digunakan untuk ARC atau eARC untuk koneksi ke soundbar. Lalu ada Ethernet di sini dan ada antena in. Nah, saat setup awal, selain setup standar Google TV, kita juga akan dipandu untuk melakukan beberapa setup ekstra khas TV Bravia XR. Salah satunya adalah optimasi sistem audio di TV melalui acoustic auto calibration. Setelah setup awal, TV ini tentunya bisa langsung kita pakai, bisa untuk nonton streaming dari berbagai aplikasi yang ada, untuk nonton siaran TV digital juga bisa di sini. Atau untuk menampilkan output dari perangkat lain juga bisa, seperti dari PC desktop atau dari laptop kita, atau tentunya juga dari konsol gaming seperti PlayStation 5. Sayangnya untuk HDMI semuanya berjalan di mode standar ya. Untuk input 4K 60 dan 4K 120 yang benar kita harus mengubahnya ke mode enhanced secara manual. Tapi khusus untuk PlayStation 5, saat dipasang ke TV ini, HDMI akan secara otomatis diatur ke mode yang sesuai untuk penggunaan konsol tersebut. Ya, namanya juga Sony ketemu Sony ya. Nah, kalau dipasang ke PlayStation 5, ini yang baru di TV ini ya, kita bisa akses game menu. Kurang lebih tampilan seperti ini nih. Terkait dukungan aplikasi di TV ini tentunya melimpah ya. Google TV kan dilengkapi dengan Google Play Store. Banyak sekali aplikasi yang tersedia di sini, termasuk aplikasi streaming populer dan aplikasi lokal juga ada di sini. Untuk navigasi, remote bawaan TV ini terbilang nyaman digunakan. Hanya ada sedikit tombol di remote ini, khas remote TV modern. Dan tentunya ada shortcut ke beberapa aplikasi streaming yang populer tentunya ya. Opsi navigasi lain kita tentunya bisa menggunakan keyboard dan mouse. Kita bisa pasangkan via USB atau juga kalau mau via Bluetooth. Untuk USB ini juga kita bisa gunakan untuk memasang storage kalau kita ingin memutar file audio, video, atau melihat gambar, foto yang tersimpan di dalam storage berbasis USB. Kalau butuh pakai sistem audio tambahan, opsinya banyak ya di TV ini ya. Ada digital audio out, ada analog audio output, ada HDMI ARC, dan ada Bluetooth juga tentunya. Nah, karena menggunakan Google TV, fitur Chromecast built-in juga ada di TV ini. Kita bisa manfaatkannya untuk casting konten dari tablet dan smartphone Android kita. Sementara kalau pakai perangkat Apple, castingnya juga bisa dilakukan karena TV ini mendukung Apple AirPlay dan Apple HomeKit. Fitur parental control atau Kids Care juga tersedia di TV ini. Jadi kita bisa mengatur apakah siaran TV atau aplikasi tertentu boleh diakses oleh anak atau tidak. Serta kita juga bisa mengatur batas waktu penggunaan TV untuk anak. Ya, secara umum kualitas tampilan dari TV Sony terbilang prima ya, mantap sih untuk kelas harganya. Sony mengandalkan Cognitive Processor XR dengan berbagai fiturnya di TV ini, seperti XR Clear Image dan XR True Luminous Pro untuk menghadirkan kualitas tampilan yang tinggi. Nah, XR Clear Image adalah salah satu peningkatan yang ada di lini X90L ini. Fungsinya adalah untuk mengurangi noise dan blur sehingga tampilan akan terlihat jelas dan jernih. Berdasarkan penjelasan dari Sony, salah satu yang mereka tingkatkan di varian X90L adalah struktur local dimming yang baru yang diharapkan akan bisa membantu menghadirkan kontras rasio yang lebih baik. Nah, saat menggunakan TV ini untuk menonton beragam konten dari Disney Plus, Hotstar, Netflix, dan YouTube, kami merasakan apa yang ditawarkan TV ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari TV di kelasnya. Berbagai warna tampil dengan baik, tingkat kecerahan juga terasa memadai. Sementara kedalaman warna gelap juga sangat mencukupi di sini. Ini merupakan efek dari XR Contrast Booster yang ada di TV ini. Kami coba menggunakan colorimeter untuk melihat color gamut tampilan TV ini. Di mode vivid, gamut coverage-nya mencapai 99,8% sRGB dengan volume di 143,8% sRGB. Sementara untuk DCI P3, coverage-nya di kisaran 90 dengan volume di 101,9%. Untuk mode standar, game dan cinema hasilnya bisa dilihat di tabel ini ya. Secara umum semuanya mendekati coverage 100% sRGB. Lalu untuk brightness, di mode vivid, brightness maksimal bisa mencapai kisaran 660 nits. Sementara saat HDR aktif,
peak brightness-nya ada di kisaran 1200 nits. Tapi perlu diingat, ini hanya untuk tampilan di sebagian area layar ya, bukan full screen brightness. Oh ya, untuk HDR, tampilan ditawarkan TV ini memang cemerlang dengan area gelap yang bisa diangkat dengan baik, sementara area terang bisa dipertahankan agar detailnya tidak hilang tapi tetap terasa terang di situ ya. Di Netflix, Dolby Vision juga berjalan dengan baik sesuai dengan seharusnya. Secara keseluruhan kita tidak perlu bahas panjang-panjang lah di sini ya. Tampilan TV ini terbilang memuaskan. Cukup sesuai lah dengan kelas harganya. Sedikit catatan, mungkin ada di area gelap di dekat sudut-sudut layar. Kayak merasa ukurannya sedikit besar, setidaknya di TV yang kami tes ini ya. Selain itu, untuk mode Vivid, brightness-nya secara keseluruhan akan diangkat dan menurut kami ini membuat tampilan jadi agak sedikit terlalu terang di sini. Mungkin mode ini sebaiknya digunakan kalau memang dibutuhkan saja. Misalnya kalau TV digunakan di siang hari, di ruangan yang punya banyak jendela ya. Nah, di situ letak kelebihannya. Sementara itu kalau ruangannya memang cukup gelap ya, gunakan saja mode standar atau mode spesifik seperti cinema serta picture ya. Atau kalau butuh mode khusus untuk tampilan sesuai dengan keinginan kreator kontennya, kita bisa menggunakan Netflix Calibrated Mode. Terkait fitur tampilan, ada upscaler yang didukung XR 4K upscaling. Kayak merasa bahwa upscaler ini terbilang mumpuni ya. Konten resolusi rendah itu tampilnya oke banget di TV yang 4K ini. Ada juga XR Motion Clarity untuk tampilan ala frame rate tinggi di konten 24 fps atau 30 fps. Kalau ini dirasa tidak dibutuhkan, ini bisa dinonaktifkan lewat menu kustomisasi preset tampilan. Nah, bicara soal menu di TV ini, ada overlay untuk opsi pengaturan cepat beberapa hal, termasuk picture, audio, input, dan jaringan. Menu pengaturan yang lebih lengkap juga tersedia dan hadir sebagai overlay. Jadi, menu-menu pengaturan di TV ini memang khas sebuah TV. Tidak menutupi atau malah memaksa konten yang kita tonton sampai harus dimatikan dulu. Tentunya, kecuali kalau kita mau masuk ke menu setting yang lebih dalam lagi, ya. Nah, sekarang beralih ke audio. TV ini tentunya mendukung Dolby Atmos. Saat kami coba, ini berfungsi dengan relatif baik di aplikasi yang mendukungnya. Sayangnya secara umum kami merasa bahwa kualitas audio di TV ini belum sebaik yang diharapkan. Suara terasa lebih dominan di mid dan sedikit di treble. Sudah mencukupi, tapi kami merasa masih bisa ditingkatkan lagi agar lebih sesuai lagi dengan kelasnya ya. Salah satunya, kadang kami merasakan masih ada sibilance ya, atau suara tinggi yang terasa agak tajam di sini ya, kadang-kadang. Nah, kemudian surround juga seharusnya bisa ditingkatkan lagi untuk menghasilkan efek yang lebih luas. Bahkan saat Dolby Atmos aktif pun kami merasa belum dapatkan efek surround yang luas banget di sini. Padahal TV ini diklaim menggunakan akustik multi audio, di mana suara disebut bisa muncul seakan dari posisi yang sebenarnya. Secara umum, ini mungkin sudah terasa cukup untuk sebagian pengguna. Tapi kalau memang ingin pengalaman home entertainment di kelas yang lebih tinggi, Sony merekomendasikan untuk pakai soundbar. Oke, sekarang kita masuk ke penggunaan untuk gaming. Kali ini kita coba pakai PlayStation 5 tentunya ya. Nah, saat kami iseng memasang PS5 ke port HDMI 2.0 di TV ini, TV-nya langsung menampilkan notifikasi menyarankan kita untuk menggunakan port HDMI 2.1 untuk PlayStation 5. Jadi kita ikuti saran tersebut dan setelah pindah ke port HDMI 2.1, otomatis port HDMI tersebut bekerja di mode yang sesuai untuk PlayStation 5. Picture mode di TV juga otomatis diubah ke game, sementara HDR secara otomatis juga aktif di PlayStation 5. Fitur seperti VRR, Auto Low Latency Mode atau ALLM, HDR Auto Tone Mapping, serta 120Hz output juga bisa digunakan. Nah, sekarang mari kita bahas lebih lanjut mengenai game menu. Overlay khusus untuk fitur game dari TV ini. Menu ini bisa diakses dengan tombol di remote. Di menu ini ada quick setting untuk aktif atau tidaknya VRR, ada juga fitur motion blur reduction dan black equalizer di sini. Dua fitur ini biasanya ada di monitor gaming ya. Sekarang dihadirkan oleh Sony di TV ini. Nggak ketinggalan ada juga fitur crosshair di sini ya. Akan ada fitur untuk mengatur screen size atau ukuran tampilan game di layar. Ini akan hadir di update OTA mendatang. Ya, ini memang fitur yang gaming banget ya. Saat kami coba mainin game, layar besar tentu saja menghadirkan pengalaman yang jauh lebih bagus daripada layar yang bahkan cuma mungkin 24 atau 32 inci. Membuat game terasa jadi imersif banget di sini. Kualitas tampilan juga mendukung kenikmatan main game di Smart TV yang satu ini. Sepertinya Sony memang tahu bagaimana mengoptimalkan tampilan di Smart TV ini untuk konsol andalan mereka saat ini.
Secara umum, untuk gaming dengan PlayStation 5, Smart TV ini memang sangat memuaskan untuk kelas harganya. Game yang mendukung FPS tinggi tentunya bisa dinikmati di Smart TV yang satu ini. Tersedianya VRR juga membuat tampilannya optimal, bebas stuttering serta tearing ya, yang berpotensi mengganggu kenyamanan memainkan game. Sayangnya, karena preset tampilan terkunci di game, kalau kurang puas dengan setting tampilan di preset ini, mau tidak mau kita harus mengatur preset secara manual. Nah, terkait game menu, ini bukan cuma tersedia untuk PlayStation 5 saja. Saat kami mencoba masang laptop gaming ke TV ini dan mengubah picture mode ke game menu beserta fitur-fiturnya juga bisa digunakan. Jadi, kalau mau main game dari PC desktop atau laptop gaming di TV ini juga bisa, dan fitur-fiturnya juga tersedia di game menu. Oke, untuk konsumsi daya, karena ada fitur lokal dimming, rentangnya bisa cukup jauh ya, dari hanya sekitar 70 watt di tampilan yang dominan gelap ke 240 watt untuk tampilan yang terang di mode vivid atau saat HDR-nya sedang aktif. Rentang rata-rata konsumsi daya dari beberapa mode di TV ini bisa dilihat di tabel yang satu ini. Konsumsi daya di mode vivid cenderung ada di rentang yang lebih tinggi dari mode yang lain. Jadi agar lebih hemat daya seperti yang kami sarankan tadi ya, gunakan kalau memang diperlukan saja. Kalau ingin mengurangi konsumsi daya TV ini, ada fitur energy saving yang bisa dimanfaatkan dengan dua setting, low dan high. Konsumsi daya akan berkurang, tapi kualitas tampilan juga ya jujur aja berkurang sih di sini ya. Nah, untuk harganya, Bravia XR65X90L ini yang 65 inci ya, dipasarkan dengan harga resmi yang ternyata tidak terlalu tinggi di Rp19.999.000. Ada juga varian 55 inci yang harganya Rp15.999.000 dan varian 75 inci yang harganya adalah Rp29.999.000. Selain itu akan hadir juga varian yang ukuran layarnya 85 inci, tapi saat ini harganya memang belum diumumkan. Sepertinya yang 65 ini adalah sweet spotnya ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sistem audio sedikit terasa kurang mantap untuk TV ini. Kemudian, secara standar, HDMI dijalankan di mode standar. Harus diubah manual ke enhance untuk input 4K 60 atau 4K 120 yang benar, kecuali kalau pakai PS5. Lalu, hanya ada dua port HDMI di TV ini yang mengusung standar HDMI 2.1, sementara dua port lain itu HDMI 2.0. Lalu dia Bluetooth-nya hanya versi 4.2. Kemudian untuk Google TV, dia masih menggunakan basis Android 10. Dari sisi yang menariknya, kualitas tampilannya terbilang oke di sini ya. Tampilan yang sudah bagus di X90K dioptimalkan lagi di X90L ini. Refresh rate 120Hz itu udah tersedia, jadi cocok untuk main game yang frame rate tinggi. Tersedia juga dukungan untuk Dolby Vision, HLG, dan HDR10. Upscalernya mumpuni di sini. Konten resolusi rendah tetap bisa ditampilkan dengan baik di TV 4K ini ya. Ada 4 port HDMI, jadi harusnya ya udah cukup sih ya. Lalu dia sudah mendukung VRR, ALLM, dan ada juga game mode untuk optimalisasi input lag yang rendah saat TV digunakan untuk main game. Game menu juga ada di sini dengan akses cepat ke VRR dan beberapa fitur khas gaming seperti Black Equalizer dan Motion Blur Reduction juga. Optimasi khusus untuk PlayStation 5 ada di sini. Jadi cukup pasang PS5 ke TV ini tanpa setting-setting lagi, TV-nya langsung nyeting. Langsung beres saja pokoknya. Colok langsung beres ya. Kemudian remote-nya juga sudah menggunakan desain yang modern, minimalis dengan sedikit tombol tapi fungsional. Dan tentunya dia udah siap untuk menerima siaran TV digital di Indonesia. Ya, Sony Bravia XR65X90L ini cocok untuk yang ingin upgrade TV ke Smart TV layar besar dengan kualitas mumpuni dan fitur modern dengan dana mentok di Rp20 juta. Apalagi kalau punya rencana untuk beli PlayStation 5 atau bahkan sudah punya PlayStation 5 dan mencari pasangannya. Fitur yang tersedia di TV ini akan membantu untuk mendapatkan pengalaman bermain game di PS5 yang optimal. Jadi, mau main game 120 FPS dengan nyaman di layar besar yang juga mumpuni untuk menampilkan konten-konten kekinian yang lain, Smart TV baru dari Sony ini adalah pilihan yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV TV.